Jadi cara berpikir itu, mind itu punya dua kemampuan. Pertama, kemampuan pertama itu pengamatan, observe. Yang kedua itu imajinasi. The problem, biasanya kita hanya menggunakan satu fakultas dari mind itu, cuma imajinasi yang kita pakai. Kalau kita ribut sama suami kita, istri kita ingat dulu ya, dia baik banget sama saya, dulu ya dia begini. Atau kita mengharapkan nanti masa depan saya bisa tua sampai rambut saya putih bersama istri saya, and so on. Itu imajinasi. Dan masalah kita, evagis itu, satu-satunya masalah, karena benar-benar antara imajinasi sama observasi itu udah nggak seimbang. Makanya kita harus bermeditasi supaya ada namanya observer. Kalau kita mau mengamati diri sendiri, ya maka masalah yang disebabkan oleh imajinasi yang umumnya adalah fear, itu nggak tercipta. Bahkan menjadi kreatif. Jadi, dalam meditasi itu kita harus jadi pengamat. Kenapa? Karena sifat imajinasinya akan berubah. Seperti sekarang ya, coba kita ingat sesuatu yang destruktif, ya, yang evagis. Imajinasikan itu, pengalaman saudara bawa kembali, itu kan destruktif. Bahkan kita akan mengutuk diri sendiri atau nyalain orang lain. Tapi begitu kita meditasi, ada observer di sana, imajinasi itu berubah sifatnya. Bahkan dia menjadi kreatif. Ada suatu proses mutasi di situ. Proses magical. Jadi sebagai observer, kita bukan membuat gambar untuk masa depan. Yang bikin kita takut kan masa depan, the unknown. Tapi dengan bantuan kita sebagai pengamat, ya, itu akan menjadi produktif. Karena seperti yang disampaikan oleh Rantia, hidup itu begitu kaya. Dan kita tuh hanya punya imajinasi, kita nggak pernah mengetahuinya. Tapi kalau kita ingin mengamati dengan pikiran yang imajinatif, nah itu perlu di situ. Mengamati dengan pikiran yang imajinatif, dengan pikiran yang sangat sensitif, dengan pikiran yang sangat kreatif, seperti tadi Rantia. Maka hal-hal yang kita lihat gelap, itu akan memiliki keindahan yang kita belum ketahui sebelumnya. Urantia Book ini, yang sangat biasa buku ini, yang kita baca kalimatnya sangat biasa. Kalau kita mengerti, kita sebagai observer bacanya, dan kita mengamatinya dengan pikiran yang sangat imajinatif. Bukan imajinasi aja ya, oh kalau saya mati, saya pergi nanti ke dunia morontia, saya ketemu Tuhan, ketemu universe, itu imajinasi. Tapi kalau kita menggunakan pikiran yang sangat imajinatif tadi dengan mengobserv, maka Urantia Book ini yang biasa-biasa aja bukunya, menjadi suatu informasi yang supreme. Sehingga kita bisa mengenal supreme being itu apa. Bisa menjadi sesuatu yang ultimate. Sehingga kita tahu God yang ultimate itu gimana. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang absolut. Sehingga kita bisa tahu God yang absolut itu gimana. Jadi dalam meditasi ini, pengamatan itu, observer itu harus ada di sana. Dan mengamatinya mengamati total. Setelah mengamati total, baru kita menggunakan imajinasi. Imajinasi baru dapat mulai bekerja dengan pengamatan. Kenapa? Untuk menembus lebih banyak dan lebih banyak lagi, untuk menggali lebih banyak dan lebih banyak lagi, bukan di masa depan, tapi di sini, sekarang. Tricky nggak? Imajinasi itu memiliki kekuatan, tapi tanpa observer, dia akan pergi ke masa depan, ke masa lalu. Jadi imajinasi selalu berkaitan dengan apa? Dengan time. Betul nggak? Begitu kita pikir masa lalu, begitu pikir masa depan, that's imagination. Kita akan berpikir ke bulan, ke planet lain, ke bintang-bintang. Ya. Itu, imajinasi itu satu dimensi. Kita bicara dimensi ya, ini agak sulit ya. Itu suatu dimensi apa? Dimensi gerakan. Imajinasi itu satu dimensi gerakan, movement. Kehidupan itu kan gerakan kan, definisi nanti ya. Dimensi gerakan apa? Dimensi waktu. Begitu kita berimajinasi, itu dimensi waktu. Jadi imajinasi kita biasanya bergerak hanya satu dimensi waktu aja. Either masuk ke masa depan atau masuk ke masa lalu. Kalau bahasa Inggrisnya, it moves in time.
melamun gitu ya, mikir masa depan, masa lalu. Nah, tapi kalau kita masukin unsur observasi, maka akan ada perubahan. Imajinasi itu mulai bergerak bukan dalam ruang dan bukan dalam ruang dan bukan dalam waktu. Bayangin, imajinasi yang bergerak bukan lagi dalam ruang, bukan dalam waktu, tapi dalam ruang. Nah, perubahan imajinasi itu yang diciptakan oleh kita sebagai observers. Di situ bukan intuisi lagi, informasi datang, download tuh itu. Jadi kalau saya gambarkan secara panah gitu ya, imajinasi itu bergerak dari sana ke kemudian, dari sana ke kemudian atau ke masa lalu. Kalau observasi, dari sini kita berangkat dan ke sekarang. Paham nggak panahnya? Jadi ruang, masalah konsep space selalu ada di sini dan sekarang. Tidak ada ekspansi dalam waktu. Dalam meditasi tidak ada waktu. Semua at present. Jadi artinya imajinasi itu bisa memiliki dua dimensi kalau begitu, kalau kita pakai. Dia bisa jadi dalam time, tapi dia juga bisa dalam space. Kalau kita nggak jadi observer, dia akan pergi ke masa lalu, ke masa depan. Tapi kalau kita dengan observer, dia perginya ke ruang, ke space dia perginya. Itu Bu, denial itu kan karena kita sudah di brainwash kan, kita sudah punya belief system kan. Iya. Banyak orang bermeditasi juga dengan takut ya. Nah, jadi pengamatan itu Bu, seperti kalau kita nonton film. Waktu kita nonton film kita kan netral. Ini film apa? Oh, film ini judulnya. Oke, kita kan lihat sebagai observer, betul nggak? Betul. Meditasi itu seperti itu. Jadi kalau kita sekarang punya masalah, ya, masalah itu yang kita alami dalam pengalaman kita, lalu persepsi kita membayangkannya seperti ini, jelek buat saya. Itu masuk menjadi satu sama tubuh dan mind kita kan. Berarti 100% energi itu menjadi energi emosi, energi emotion. Nah, itu kita pisahkan. Masalahnya di depan kita hanya observe tanpa judgment. Kita amati aja. Nah, waktu kita amati, itu seperti mind kita itu kan liar. Seperti burung yang selalu berkotek-kotek gitu ya. Dia selalu, berarti energinya ada di situ. Tapi kalau kita observe, kita pakai fokus kita 10% aja. Berarti energi itu 90% masih ada di mind yang liar itu. Kita observe terus, sekarang dia jadi 70%, 30%, nanti 50-50, nanti lama-lama 100%. Masalah itu akan disepir menjadi sesuatu yang magical. That's state of meditation. Jadi seperti nonton. Ya. Jadi dengan pengamatan, imajinasi kita mengenai masalah kita itu ya akan memiliki kedalaman yang belum kita ketahui sebelumnya. Kalau kita hanya mengimajinasikan aja problem kita, maka kita nggak akan mencapai kedalaman. Jadi kedalaman itu spasial ya. Kedalaman itu bukan time. Kedalaman itu spasial. Dia bagian dari ruang. Jadi jika time itu kita kolapskan, kita buang, maka kita ada di at present. Makanya yang dimaksud live at present itu. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu. Waktu itu zero. Kita hidup dengan. Jadi dengan pengamatan, time itu berhenti. Kita tidak mengamati masa depan, kita nggak mengamati masa lalu, kita hanya mengamati apa yang ada di sekarang ini. Jadi meditasi itu sifatnya non-temporal. Non-temporal ya, bukan waktu. Waktu berhenti sepenuhnya dan hanya ada ruang untuk bergerak. Ruangnya tak terbatas. Karena time itu tidak ada kalau tidak ada ruang, betul nggak? Di rantai kita udah bahas kan. Time itu baru ada setelah ada space. Jadi kalau kita pergi ke time, berarti kita pergi ke 1 degree lebih rendah. Kita harus pergi ke ruang yang terbatas. Jadi, Urantia Book ketika kita baca, Urantia Book buku yang hanya 2000 lembar, kalau kita berbicara at present, maka dia akan memiliki ruang yang tak terbatas di dalamnya, kandungan-kandungan dalamnya. Kalau kita baca itu, kita akan pindah dan masuk ke dalam buku Urantia itu. Kita akan masuk dalam ruang tak terbatas. Jadi Urantia Book itu sebenarnya hanya sebuah pintu. Kalau kita baca buku apa aja termasuk Urantia. Melalui Urantia ini kita akan memasuki seluruh keberadaan. Urantia Book itu hanya simbol, hanya permulaan, hanya suatu start. Kita ini homo sapiens, tapi kita ini juga homo symbolicus. Ya.
Nah, jadi kalau you baca Urantia itu, kita dengan cara meditatif, kita akan bergerak jauh ke dalam ruang, bukan ke dalam waktu. Ketika kita baca Urantia dengan cara itu, kita akan menciptakan kekaguman dalam diri kita sendiri, kagum. Dan imajinasi kita menjadi kreatif, bukan intuisi. Ini tipe 2. Jadi dengan imajinasi yang kreatif itu, kita bisa masuk menembus jauh ke dalam keberadaan, kita bisa pergi ke Morontia. Dan ketika kita masuk ke sana, semuanya memiliki kedalaman. Jadi pergi ke Morontia bukan soal temporal, soal now. Soal masuk menembus kedalaman. Sekarang coba kita latih ya. Dengan ini aja, dengan orang-orang sekitar kita, dengan suami, istri kita lah. Ketika kita mencari seseorang, istri kita bersama-sama dengan dia. Tapi kita ingat cinta yang telah berlalu, atau kita membayangkan cinta yang terjadi. Tapi kita sendiri nggak pernah bergerak di dalam ruang tempat orang itu berada. Di sini dan sekarang. Ini istri saya. Orang itu adalah ruang. Saya masuk di dalam ruang itu. Saya nggak memikirkan kekhawatiran saya ke depan atau ke belakang. Saya bukan mengatakan dia memiliki ruang. Dia itu ruang. Bukan dia itu ruang. Dia itu alam semesta yang bergerak. Partner kita itu alam semesta yang bergerak. Tapi kita nggak pernah bergerak ke dalamnya. Kita bisa genggam tangan kekasih, tangan suami kita, istri kita, anak kita, atau tangan kekasih kita dan tangan kita. Tapi tangan kita ini udah mati. Kita nggak ada di sana. Kita nggak merasa, karena kita nggak pernah masuk dalam ruang itu. Saya pernah cerita kan, kalau kita nyebrang, lalu kita pegang tangan istri kita, karena kita mau supaya dia jangan ketabrak mobil. Coba melalui sensitivity kulit you masuk dalam ruang dia. Kalau enggak, tangan kita itu udah mati. Kita nggak ada di sana lagi. Nah, meditasi itu seperti itu, Bu. Jadi kita bergerak melalui apapun dan kita akan sampai pada yang absolut. Tapi gerakan itu seharusnya tidak dalam waktu ya, gerakannya harus selalu dalam space. Dan gerakan dalam space itu gerakan imajinatif. Dia datang dengan pengamatan. Nah, tekniknya gimana ya?